Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lucy Junita dengan NPM A1A021078, kelas 2C, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membacakan cerpen atau cerita pendek karya saya sendiri berjudul Bersyukur. Ada kalanya kita tidak mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan yang kita rencanakan. Di sana, kita kerap kali kecewa dan merasa tak bersyukur. Ketika kamu melakukan sebuah kesalahan, janganlah menyesal dan mengeluh. Syukurilah itu semua, bukan apa, tapi itu bisa menjadi pelajaran berharga yang perlu diingat. Pada suatu hari, tanpa di ujung pedesaan, sebuah rumah sederhana yang terbuat dari bambu. Di sana, hiduplah seorang keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Ayahnya adalah seorang buruh tani dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Sedangkan anaknya masih duduk di sekolah menengah pertama atau SMP. Meskipun hidup sederhana, ayah dan ibu selalu membantu orang yang kesusahan, tidak berupa uang, tetapi dengan menyumbangkan tenaga. Ayah dan ibu terkenal sebagai orang yang ramah, mudah untuk berbaur dengan masyarakat setempat. Pada suatu pagi yang cerah, ibu terbangun dari tidurnya, lalu pergi ke dapur untuk memasak. Menu yang dimasak sangatlah sederhana. Walaupun sederhana, mereka sangat mensyukurinya. Setelah selesai memasak, ibu menyiapkan sebuah makanan untuk dibawa oleh ayah. Ayah pun berangkat ke kebun. Sesampainya di kebun, ayah mulai untuk mencangkul tanah milik bosnya yang akan ditanami sayuran. Ayah bekerja dengan giat demi anak dan istrinya, sampai bercucuran keringat tak terhenti dan mengenal lelah. Waktu menunjukkan pukul 12. Ayah pun beristirahat di bawah pohon yang rindang, sambil merenungkan nasib. Lalu ayah memakan makanan yang dibawakan oleh ibunya. Setelah selesai makan, ayah pun pergi ke sungai untuk mengambil air wudhu, lalu sholat di kebun tersebut. Meskipun sedang bekerja, ayah hidup sederhana, tetapi ayah tidak pernah meninggalkan ibadah. Setelah itu, ayah pun melanjutkan pekerjaan sampai sore. Ayah pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ayah disambut hangat oleh ibu dan anaknya. Hanya senyum merekalah yang membuat ayah kuat dan semangat untuk mencari nafkah. Karena ayah bekerja sebagai buruh tani harian, ayah pulang dengan membawa uang sebesar 50.000. Uang itu harus cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun pengeluaran sangat banyak, ibu sangat pintar mengatur keuangan. Ibu selalu mengutamakan kebutuhan utama daripada keinginan. Karena kami selalu bersyukur atas rezeki yang sudah Allah berikan, maka uang tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan. Saat si anak sedang bermain, teman-teman mereka sibuk dengan HP-nya masing-masing. Karena si anak tidak mempunyai HP, akhirnya ia hanya duduk melamun menyaksikan teman-temannya bermain game sambil tertawa-tawa. "Bolehkah aku meminjam HP-mu sebentar?" tanya si anak. "Gak boleh, beli HP sana," jawab teman-teman dengan nada kasar. "Iya, besok aku beli, lihat aja besok." "Apa kamu mampu beli HP seperti kami?" Dan teman-temannya pun tertawa. Si anak hanya terdiam. Si anak merasa sakit hati lalu pulang ke rumah dan berniat ingin dibelikan HP juga oleh orang tuanya. Sepanjang jalan menuju rumah, si anak menangis. Sesampainya di rumah, si anak sangat menunggu ayahnya pulang dari kebun dengan harapan segera dibelikan HP. Saat mereka berkumpul di ruang keluarga, si anak berkata, "Ayah, ibu, aku ingin dibelikan HP. Teman-temanku sudah punya semua." Tanya anak. "Sabar ya, ayah belum punya uang," jawab ayah. "Bu, kenapa hidup kita seperti ini?" kata anak kepada ibunya. "Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya, nak. Masih banyak yang kurang beruntung di luar sana. Jika ayah mempunyai uang, pasti ayah akan belikan," jawab ibu.
Si anak tidak terima dengan perkataan ayah ibunya, lalu pergi dari rumah tanpa berpamitan. Saat anak sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat pemulung yang berpakaian compang-camping yang sedang menangis. Lalu si anak menghampirinya lalu berkata, "Kamu kenapa?" Pemulung itu menatap wajah si anak seakan-akan menggambarkan masih ada seseorang yang peduli kepadanya. "Aku merindukan orang tuaku. Sejak aku kecil, orang tuaku sudah meninggal dan aku hidup sebatang kara." "Yang sabar ya, kamu pasti bisa, jangan menangis lagi." "Iya, terima kasih. Kalau boleh tahu, kamu orang mana?" "Aku dari desa sebelah." "Terus kenapa kamu sampai sini?" menatap dengan penuh kebingungan. "Sebenarnya, tadi aku kesal dengan orang tuaku. Aku ingin dibelikan HP, tetapi ayah tidak punya uang. Hidup kami miskin. Ayah hanya bekerja sebagai buruh tani harian. Apa yang aku inginkan tidak pernah dikabulkan. Jangan pergi dari rumah. Kamu masih beruntung memiliki orang tua yang masih lengkap. Sedangkan aku, dari kecil sudah tidak mendapatkan kasih sayangnya. Aku hidup sebatang kara, aku bekerja sebagai pemulung untuk bertahan hidup. Ingat, uang bukan segalanya. Bahagia bukan karena banyak uang, tetapi keluarga adalah bahagia sesungguhnya. Kamu harus pulang sekarang. Orang tuamu pasti mencemaskan kepergianmu. Terima kasih atas nasihatnya," sambil meneteskan air mata. Hari semakin malam. Aku pun bergegas pulang menuju rumah. Di kejauhan, aku melihat orang tuaku sedang mondar-mandir dengan wajah yang sangat cemas. Si anak berlari sambil berteriak, "Ayah, ibu!" lalu memeluk orang tua dengan erat. "Aku minta maaf, aku pergi tanpa pamit. Ibu benar, di luar sana masih ada yang kurang beruntung dari kita. Kita harus bersyukur masih mempunyai orang tua yang lengkap. Ibu sangat mencemaskanmu, nak. Maafkan aku sudah membuat ayah ibu cemas. Aku janji tidak akan pergi dari rumah lagi." "Iya, nak," kata ayah dan ibu. Setelah kejadian itu, si anak berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal apapun. Bahkan setiap hari selepas pulang sekolah, si anak pergi ke kebun untuk membantu ayahnya bekerja. Sekarang, pekerjaan ayah akan lebih ringan. Syukur adalah sebuah ungkapan rasa berterima kasih kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita berbagai anugerah dan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Jangan lupa bahwa segalanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang kamu miliki hanyalah sebuah titipan. Karena kebahagiaan tidak menghampiri mereka yang memiliki segalanya. Namun, kebahagiaan akan menghampiri mereka yang terus bersyukur atas nikmatnya. Dengan bersyukur, orang tersebut merasa tercukupi berapapun rezeki yang didapat. Bukan mungkin pula rezeki tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain sehingga bisa mendapatkan berkah bagi pemiliknya. Terima kasih.